Hujan rintik-rintik turun tanpa henti. Di desa kecil itu, suara guntur menggelegar, menyambar keheningan malam, seolah memperingatkan bahwa sesuatu yang kelam akan datang. Di tengah kabut yang menutupi pepohonan, ada seorang pria bernama Suryo. Wajahnya lelah, matanya kosong, tubuhnya ditelan kegelapan yang semakin pekat. Ketika yang lain tenggelam dalam tidur, dia terjaga, terhimpit oleh kenyataan pahit hidupnya. Tak ada lagi yang tersisa, kecuali satu harapan yang samar, sebuah jalan yang terdengar mustahil, tapi menjanjikan semua yang selama ini diimpikannya. Suryo bukanlah orang kaya. Di usia 40 tahunan, dia hanyalah seorang petani sederhana yang terjebak dalam lingkaran hutang dan kesulitan. Lahan kecilnya yang dulu cukup menghidupi keluarga, kini hanya menghasilkan rasa lapar dan cemas. Setiap hari, dia bekerja lebih keras, namun rezeki yang didapat semakin sedikit. Setiap malam, suara tangis anak-anaknya di perut kosong terus menghantuinya, membuat tidur menjadi sebuah kemewahan yang tak bisa dinikmati. Di tengah kegelisahan itu, cerita lama yang pernah didengarnya terngiang kembali. Sebuah legenda desa yang kerap diucapkan dengan nada berbisik, hampir tabu untuk diperbincangkan. Ritual pesugihan Gunung Kawi. Konon, siapa saja yang cukup nekat menapaki ritualnya bisa mendapatkan kekayaan yang tak terkira. Namun, ini bukan jalan bagi orang lemah. Mereka yang mencobanya harus menjalani pantangan berat dan menanggung risiko yang bisa mencabut lebih dari sekadar nyawa. Di malam gelap itu, Suryo mendapati dirinya berdiri di ambang keputusan besar. Akankah dia menyerah pada kehidupan yang penuh derita, atau menyerahkan dirinya pada ritual yang tak menjanjikan jalan pulang? Hujan terus merintik, menciptakan irama yang menghantui. Setiap tetesan membawa pikiran Suryo semakin dalam pada kegelapan yang dia tahu tak akan bisa dia tinggalkan begitu saja. Dia menatap keluar jendela. Pada bayangan hutan yang kelam di kejauhan, Gunung Kawi terlihat seperti raksasa yang mengintai dari balik pepohonan, seolah menunggu kehadirannya. Kakinya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah ini. Namun, tekanan hidup semakin kuat, mendorongnya lebih dalam menuju godaan. Wajah keluarganya yang kelaparan terbayang jelas, membuat tekadnya bulat. Ini bukan lagi soal pilihan, ini soal bertahan hidup. Dan malam itu juga, tanpa kata-kata, tanpa berpamitan, Suryo melangkah keluar rumah. Hanya berbekal satu lentera kecil, tubuhnya perlahan menghilang ditelan gelapnya hutan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menariknya kembali. Namun semakin jauh dia berjalan, semakin yakin ia harus terus maju. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Langkah demi langkah, Suryo merayap dalam gelap. Di sekelilingnya, hutan semakin pekat, seolah-olah ranting dan dedaunan itu hidup, merapat untuk menutup jalan setapak yang licin. Hujan masih turun, tapi kini hanya rintik-rintik membasahi tanah yang sudah becek. Bau basah tanah dan dedaunan memenuhi udara, membuat napasnya terasa berat. Saat dia melangkah semakin dalam, suara-suara mulai terdengar. Awalnya hanya samar, seperti desiran angin yang membawa suara gemerisik daun. Namun, lama-kelamaan, suara itu berubah. Ada nada bisikan di antara pepohonan, seolah memanggil namanya. Suryo menggigil, tapi bukan karena dingin. Suara itu terdengar dekat, seperti seseorang bersembunyi di balik pohon, mengikuti setiap langkahnya. Kegelapan malam seakan semakin menekan, membuat pandangannya terbatas hanya pada jarak beberapa langkah di depan. Bayangan pepohonan tampak melengkung dan bergerak. Setiap kali Suryo mencoba menajamkan pandangannya, bayangan itu menghilang. Namun, saat ia melonggarkan fokusnya, bayangan itu kembali muncul
bergeser cepat di antara pepohonan. Sesuatu seperti sosok manusia kecil yang bersembunyi di kegelapan. Jantungnya berdetak kencang, ragu mulai menyelinap di benaknya. Apa yang sedang dia lakukan di tempat ini? Pikiran tentang keluarganya di rumah, wajah-wajah mereka yang penuh harapan akan perubahan hidup, kembali terlintas. Keraguan itu semakin kuat, hampir membuat kakinya berhenti. Namun, godaan tentang harta yang menantinya di ujung perjalanan mengusir keraguannya. Dia melanjutkan perjalanan, meski suara-suara itu semakin nyata. Rasanya seperti ada yang memanggil namanya. Bisikan-bisikan yang datang, entah dari mana. Suryo, suara itu lembut, tapi dingin. Seperti ditarik langsung dari dalam tanah yang basah dan dingin. Suara itu memanggil lagi dan lagi, membuat bulu kuduknya berdiri. Semakin jauh dia mendaki, jalan setapak menjadi semakin licin dan berbahaya. Ranting-ranting pohon seperti tangan yang mencoba mencengkeramnya, merintangi langkahnya. Setiap kali kakinya terperosok, ia hampir jatuh, namun segera berdiri dan melanjutkan. Seakan ada sesuatu yang menolak kehadirannya di gunung itu. Namun, ada dorongan yang lebih kuat yang terus mendorongnya maju. Pikiran Suryo kini dipenuhi dengan ketakutan bercampur ambisi. Dia tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi dia telah memutuskan. Dia telah menyerahkan segala keraguannya pada malam yang gelap dan hutan yang sunyi ini. Tapi, bisikan-bisikan itu semakin kuat, semakin dalam, seperti suara yang langsung menembus ke dalam kepalanya. Sesekali, suara itu terdengar lebih dari sekadar bisikan, lebih seperti jeritan yang teredam. Suara-suara yang tidak mungkin datang dari makhluk hidup. Suryo merasa dirinya semakin jauh dari dunia nyata, seolah-olah langkah-langkahnya membawa dia ke alam yang lain. Setiap detak jantungnya terdengar di antara suara hujan dan angin yang berdesir. Setiap kali dia ingin berhenti, suara-suara itu memanggilnya lagi, semakin mendalam, semakin dekat, menuntunnya lebih jauh ke dalam kegelapan. Dan di sana, di antara bayang-bayang dan bisikan, Gunung Kawi menunggunya sebuah misteri yang mungkin lebih dari sekadar jalan menuju kekayaan. Di puncak Gunung Kawi yang dingin dan sunyi, Suryo menemukan tempat yang dianggap sakral. Di hadapannya, sebuah altar tua berdiri kokoh di antara pepohonan raksasa. Altar itu dikelilingi sesajen buah-buahan, bunga, dan bahkan sisa-sisa dupa yang aromanya masih samar tercium. Seolah baru saja ditinggalkan seseorang yang tahu cara memanggil kekuatan tak terlihat di tempat itu. Bau dupa bercampur dengan kabut tipis yang menyelimuti altar, menciptakan suasana yang semakin membuat Suryo merasa di dunia yang lain, jauh dari kehidupan sehari-hari yang dia tinggalkan. Dengan tubuh letih dan tekad yang kuat, Suryo memulai ritualnya. Dia berlutut di depan altar, menundukkan kepala dan memejamkan mata. Dalam hati, dia berjanji untuk menjalani puasa dan bertapa selama 40 hari. Dia tahu bahwa pantangan utama dalam ritual ini adalah tidak berbicara sepatah kata pun dan menghindari semua godaan duniawi. Tidak ada makanan, tidak ada suara, hanya dia dan kesunyian Gunung Kawi. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Pada awalnya Suryo merasa cukup kuat, meski perutnya kosong dan tubuhnya mulai lemah. Dia bertahan, membiarkan pikirannya tenggelam dalam harapan akan kekayaan yang akan didapat. Namun, malam-malam yang gelap dan dingin mulai menguji ketahanannya. Setiap detik berlalu seperti abad. Dan dalam keheningan itu, pikirannya mulai dipenuhi bayangan aneh yang perlahan muncul, seperti kabut yang datang dan pergi. Di malam ke-10, sesuatu mulai terjadi. Dari sudut matanya, Suryo melihat bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Dia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya permainan cahaya bulan yang samar. Namun, bayangan itu muncul lagi dan lagi. Lama-kelamaan, bayangan-bayangan itu berubah menjadi sosok yang semakin jelas. Wajah-wajah mengerikan, mata-mata yang kosong menatap lurus ke arahnya, seolah ingin mendekat, merayap di balik pepohonan. Dia merasakan keringat dingin membasahi lehernya, tapi dia ingat pantangannya adalah
menahan diri dan tidak berbicara. Jadi, dia hanya bisa duduk diam dengan napas yang makin berat, membiarkan bayangan-bayangan itu bergerak di sekitarnya. Setiap kali ia merasakan kehadiran sosok mengerikan itu, ketakutan menggigit dirinya, tapi ia tak berani bergerak atau mengeluarkan suara. Semakin lama, halusinasi semakin menguasai pikirannya. Pada hari ke-20, dia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh. Suara-suara itu terdengar seperti suara keluarganya, anak-anaknya. Istrinya memanggilnya dengan lembut, meminta dia untuk kembali pulang. Bisikan itu sangat nyata, membuat hatinya bergetar dan hampir membuatnya menjawab panggilan itu. Tapi dia sadar, ini hanyalah ujian dari gunung ini. Jika dia berbicara, dia akan gagal. Setiap malam, ujian itu semakin berat. Sosok-sosok mengerikan yang muncul semakin berani mendekat, hampir menyentuhnya. Mereka tersenyum sinis, seakan tahu bahwa dirinya hampir menyerah. Suryo merasakan jantungnya berdebar keras setiap kali mereka mendekat. Namun dia tetap berusaha kuat. Godaan untuk berbicara, untuk mengusir ketakutan itu dengan suara, semakin kuat. Tapi setiap kali rasa takut itu hampir membuatnya menyerah, dia teringat tujuan dari semua ini. Waktu berlalu begitu lambat, dan di hari ke-30, Suryo mulai merasa kehilangan akal. Keheningan dan rasa lapar mencabik-cabik ketahanannya. Terkadang, dia hampir tak sadar bahwa mulutnya sudah terbuka, siap berbicara. Namun, di detik terakhir, dia menggigit lidahnya, mengingatkan diri untuk tetap diam. Malam-malam di puncak gunung terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Setiap detik adalah pertarungan antara ketakutan yang terus menggoda dan keinginan untuk bertahan. Dengan tubuh yang semakin lemah dan pikiran yang nyaris hancur, Suryo hanya bisa berharap bahwa semuanya akan segera berakhir. Tapi di tempat sakral ini, waktu seolah berhenti, dan setiap bisikan, setiap bayangan terus menghantuinya tanpa henti. Begitu, Suryo duduk diam, matanya nyaris kosong. Ia bertahan dalam kegilaan sunyi yang semakin menyesakkan, menanti akhir dari ritual ini yang seolah jauh di luar jangkauan. Pada hari ke-40, tubuh Suryo hampir tidak lagi terasa miliknya sendiri. Nafasnya berat, matanya kosong, dan pikirannya hampir tak bisa lagi membedakan kenyataan dari halusinasi. Kesunyian di puncak Gunung Kawi begitu mencekam, hanya dipecah oleh suara angin yang seolah berbisik dari balik pepohonan. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk sampai ke tulang. Suryo duduk, lemah dan tak berdaya, saat kegelapan menyelimuti malam terakhir dalam ritualnya. Ketika akhirnya ia mulai tertidur karena kelelahan, sebuah mimpi aneh menghampirinya. Di dalam mimpinya, sebuah sosok gaib muncul dari dalam bayangan. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah hitam yang menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Dari balik tudung jubah, sepasang mata merah menyala menatap tajam ke arah Suryo, seakan menembus relung terdalam jiwanya. Wajahnya tak jelas, tapi auranya begitu kuat, penuh kuasa dan rahasia yang kelam. Suryo ingin lari, tapi tubuhnya kaku, seolah terikat oleh tatapan makhluk itu. Hanya bisa berlutut di hadapan sosok yang tak sepenuhnya nyata. Ia mendengar suara yang bergema dalam kepalanya, dalam bahasa yang asing. Tapi entah bagaimana bisa ia pahami, makhluk itu mulai memberitahu tentang kekayaan yang selama ini Suryo impikan. Kekayaan yang bisa didapatkan hanya jika dia bersedia melakukan sebuah persembahan, sebuah ritual tambahan yang jauh lebih gelap dari sekadar puasa dan bertapa. Suara makhluk itu mengalir seperti racun manis yang mengisi pikirannya. Ia menjelaskan bahwa kekayaan akan datang kepadanya dengan mudah. Emas, tanah, dan kejayaan. Semua itu hanya membutuhkan satu hal, kesetiaan abadi pada perjanjian yang akan mengikatnya seumur hidup. Suryo akan mendapatkan segala kemewahan yang ia inginkan, tetapi hanya dengan syarat ia mematuhi pantangan yang diberikan oleh makhluk tersebut. Sosok itu menekankan pantangan yang harus Suryo pegang seumur hidup. Satu larangan mutlak yang tidak boleh ia langgar, apapun yang terjadi.
Larangan itu sederhana, tapi penuh misteri. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jika pantangan itu dilanggar, maka kekayaan itu akan berubah menjadi kutukan mengerikan. Lebih buruk dari apapun yang bisa ia bayangkan. Hidupnya, keluarganya, semuanya akan terkena dampak dari kekuatan gelap yang tak terbayangkan. Di dalam hati, Suryo merasakan keraguan yang amat kuat. Bayangan keluarganya, teman-temannya, semua melintas di benaknya. Tapi di saat yang sama, suara makhluk itu terus menghipnotisnya, mengikis semua rasa takut dan menggantikannya dengan godaan akan kekayaan. Rasa ingin memiliki untuk akhirnya bebas dari kemiskinan yang telah lama menghimpitnya membuat hatinya bergetar. Tekanan ekonomi, keputusasaan, semua hal itu seakan meluruhkan kewarasannya. Dan di momen itu, keserakahannya melampaui akal sehatnya. Dengan sisa-sisa tekad yang tersisa, Suryo mengangguk dalam mimpinya, menyetujui perjanjian yang ditawarkan makhluk tersebut. Perasaan lega sekaligus dingin menyelimutinya, seolah-olah kesepakatan itu telah tertanam dalam jiwanya. Sosok gaib itu tersenyum samar dari balik tudung. Jubahnya lalu perlahan-lahan menghilang, membawa serta janjinya tentang harta dan kemakmuran yang akan segera menjadi milik Suryo. Saat ia tersadar dari mimpi itu, malam masih sunyi, namun terasa berbeda. Di hatinya ada perasaan aneh, campuran antara kemenangan dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia tahu perjanjian telah dibuat dan jalan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah kembali dari Gunung Kawi, kehidupan Suryo berubah secara drastis. Seakan-akan seluruh dunia berkonspirasi untuk memberinya keberuntungan. Ladangnya yang dulunya tandus kini begitu subur. Tanaman-tanamannya tumbuh besar dan hijau, menghasilkan panen yang melimpah setiap musim. Bahkan, usaha kecil-kecilannya yang semula tak menghasilkan apa-apa, tiba-tiba berkembang pesat. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan misterius itu. Melihat Suryo kini hidup dalam kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan. Rumahnya yang dahulu sederhana, kini dipenuhi perabotan mahal. Kain-kain indah menghiasi jendela, dan emas berkilauan di setiap sudut. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata, kini menatapnya dengan penuh rasa iri dan takjub. Suryo menjadi orang terpandang di desanya, dihormati dan dipuja. Bahkan beberapa orang mulai datang padanya untuk meminta nasihat dan berharap sedikit keberuntungan akan menular pada mereka. Namun, di balik semua kemewahan itu, desas-desus mulai beredar. Orang-orang desa berbisik pelan, bertanya-tanya bagaimana Suryo yang dulu miskin bisa tiba-tiba kaya. Mereka berbicara dalam ketakutan dan keraguan, bertanya-tanya apakah kekayaan itu datang dari hal-hal yang tak terlihat. Beberapa bahkan menduga bahwa Suryo mungkin telah melakukan pesugihan, tapi Suryo tak menghiraukannya. Terlalu larut dalam nikmatnya hidup yang kini berlimpah. Tetapi di tengah gemerlapnya kehidupan barunya, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Pada awalnya hanya perasaan samar, seakan-akan ada sepasang mata yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Suryo mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah hasil dari lelah dan khayalan semata. Namun, semakin hari, perasaan itu makin kuat. Malam-malam terasa semakin sunyi dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Di sudut-sudut rumahnya yang gelap, sesekali Suryo merasa melihat sosok bayangan hitam bergerak cepat. Bayangan itu seperti sekilas menampakkan diri, lalu menghilang secepat kilat sebelum ia bisa melihat dengan jelas. Tapi setiap kali ia mencoba untuk meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bayangan atau halusinasi, perasaan aneh itu malah semakin menjadi. Ada tekanan yang ia rasakan, seolah-olah sesuatu atau seseorang berada sangat dekat, mengawasi dengan intens, menuntut sesuatu yang tak ia pahami. Meskipun demikian, Suryo tetap mengabaikan tanda-tanda itu. Ia merasa bahwa kekayaan ini adalah harga yang pantas atas segala pengorbanan yang telah ia lakukan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa takut yang perlahan-lahan menyusup.
menciptakan ketidakpastian dan ketegangan dalam hidupnya. Malam-malam menjadi semakin panjang dan dingin, dan dalam kesunyian rumahnya, Suryo mendengar bunyi samar seperti langkah kaki yang bergerak pelan, mendekat, namun tak pernah terlihat. Keserakahan perlahan menguasai Suryo. Ia telah hidup mewah, namun masih merasa belum cukup. Dalam keinginan untuk menambah kekayaan, Suryo mulai lupa akan pantangan yang diberikan sosok gaib kepadanya di Gunung Kawi. Pantangan itu jelas, jangan pernah meminta lebih dari apa yang sudah diberi, dan jangan melupakan rasa syukur. Namun, hasrat untuk memiliki segalanya membuatnya menyepelekan peringatan itu. Suatu malam, dalam satu tindakan kecil namun penuh keserakahan, Suryo melanggar pantangan tersebut. Ia merasa dirinya aman, yakin bahwa janji kutukan itu hanyalah mitos belaka, dongeng kosong untuk menakut-nakuti. Ia berpikir bahwa makhluk gaib itu tak akan mengetahui, atau jika mengetahui, tak akan peduli. Namun, detik pelanggaran itu terjadi, sesuatu yang tak kasat mata seolah terbangun dari tidurnya. Perubahan dimulai dengan hal-hal kecil. Suara ketukan samar mulai terdengar dari dinding-dinding rumah saat malam tiba. Awalnya, Suryo mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bunyi biasa dari kayu yang memuai. Namun, ketukan itu semakin sering, semakin keras, bahkan terdengar seperti datang dari seluruh penjuru rumah. Saat ia mulai panik, benda-benda di sekitarnya mulai bergerak sendiri. Meja bergeser pelan, lemari berderi terbuka, dan piring-piring bergetar, seolah ada yang menggesernya dengan sengaja. Ketakutan mulai menyergapnya. Bayangan yang dulu hanya muncul di sudut pandangnya, kini terlihat jelas. Sosok hitam tanpa wujud pasti muncul di pojok ruangan, mengintai, berdiri diam, dengan pandangan yang seakan membekukan darahnya. Setiap kali ia mencoba menatapnya, sosok itu lenyap. Tapi begitu ia berpaling, bayangan itu muncul lagi, lebih dekat, dengan intensitas yang makin menakutkan. Suryo kini benar-benar sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah melanggar janji sakral dengan makhluk gaib itu. Dan bayaran untuk pelanggaran ini jauh lebih menakutkan dari yang pernah ia bayangkan. Dalam keputusasaannya, Suryo mencoba melakukan ritual pembersihan, berharap menghapus dosa dan menenangkan sosok yang kini terus mengikutinya. Namun, semua terasa sia-sia. Sesajen yang ia letakkan di depan altar tidak diterima bunga-bunga yang ia susun layu dalam sekejap. Lilin yang ia nyalakan padam begitu saja, seolah-olah ada sesuatu yang menolaknya. Mentah-mentah, malam semakin larut, dan keheningan yang menyeramkan menyelubungi rumahnya. Ia tahu bahwa makhluk gaib itu telah datang untuk menagih hutang yang tak mungkin ia bayar. Dalam kepanikan yang mengguncang, Suryo menyadari bahwa setiap gerakannya kini diawasi oleh bayangan itu. Sosok yang mengintai tanpa ampun, yang setiap saat terasa semakin dekat, menuntut balasan atas pelanggaran yang ia lakukan. Kutukan itu datang tanpa ampun. Dalam hitungan hari setelah pantangan dilanggar, tanda-tanda kehancuran mulai terlihat jelas di sekeliling Suryo. Ladang-ladang yang dulu subur dan menghasilkan panen melimpah, kini berubah mengerikan. Tanaman-tanaman layu mengering seperti dijalari racun. Setiap tanaman yang ia sentuh, setiap tanah yang ia pijak, semuanya seolah direnggut dari hidupnya. Tak ada satupun yang selamat. Alam menolaknya. Ia tak lagi bisa merasakan berkat kekayaan yang pernah dijanjikan. Ketakutan makin dalam saat harta bendanya mulai lenyap secara misterius. Perhiasan, emas, bahkan uang yang ia sembunyikan di dalam rumah hilang begitu saja, seperti diserap oleh kegelapan. Suryo mencoba melawan, mencari penyebabnya, tetapi semua itu terjadi di luar kendalinya. Setiap upaya menyelamatkan apa yang tersisa berakhir sia-sia. Semuanya terus menghilang, meninggalkan jejak kekosongan yang membuat Suryo merasa seperti terhisap ke dalam jurang keputusasaan. Kemalangan tidak berhenti hanya pada dirinya. Perlahan, kutukan itu merambat pada keluarganya. Seolah-olah hantu dari perjanjian itu kini menuntut
korban lebih banyak. Mereka yang dulu menyayanginya mulai jatuh sakit tanpa sebab. Sehari ke sehari, mereka terlihat semakin lemah, kulit pucat dan mata kosong, seperti menghilang dari dalam diri mereka. Tak ada tabib atau dukun yang mampu menyembuhkan. Setiap hari, Suryo hanya bisa menyaksikan mereka terpuruk, satu persatu menyerah pada penyakit yang tak seorang pun mengerti. Hingga akhirnya, mereka meninggal dalam keheningan yang menyayat hati. Hidup Suryo berubah menjadi kesunyian yang menakutkan. Rumah besar yang dulu penuh tawa kini sunyi, hanya menyisakan gema langkahnya sendiri. Namun, ia tidak sendirian. Bayangan hitam yang dulu mengintai dari jauh, kini mengikuti di setiap sudut rumah. Dimanapun Suryo pergi, di sana bayangan itu menunggu, semakin dekat, semakin jelas, dan semakin nyata. Kegilaan mulai merayapi benaknya. Tidur tak lagi memberinya kedamaian, karena sosok hitam itu muncul dalam mimpinya. Berdiri di ujung tempat tidurnya, menatap tanpa berkedip dengan mata merah menyala. Penyesalan datang menghantam Suryo terlambat. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan segalanya, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang yang mencintainya. Namun, tak ada jalan kembali. Setiap usaha untuk mematahkan kutukan itu gagal. Ia mencoba mencari pengampunan, meminta bantuan dari siapapun yang bisa memberikannya solusi. Namun, semua tak berdaya menghadapi kekuatan yang kini telah menguasai hidupnya. Bahkan di tengah keramaian orang-orang desa, bayangan itu tetap mengikuti, bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Suryo merasakan dirinya makin terpuruk dalam keputusasaan, kehilangan segala yang berharga, dan dihantui oleh kengerian yang tak terelakkan. Kutukan itu telah menjadi bagian dari dirinya, dan seiring waktu, ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari penjara yang ia ciptakan sendiri. Keputusasaan telah menelan Suryo sepenuhnya. Tak ada lagi harapan, tak ada lagi cara untuk melarikan diri dari kutukan yang terus mengejarnya. Dalam kepanikan terakhir, ia memutuskan kembali ke Gunung Kawi, tempat di mana semuanya dimulai, dengan harapan mungkin bisa mengakhiri penderitaannya. Dia memanjat gunung itu dengan tubuh yang letih dan pikiran yang kacau, berharap gunung suci itu akan memberinya pengampunan, atau setidaknya jawaban. Namun kali ini Gunung Kawi terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan pepohonan tampak memandangnya dengan sunyi yang menakutkan. Tempat yang dulu penuh harapan kini terasa dingin dan tak bersahabat. Setiap langkah terasa seperti penolakan, seakan alam sendiri menolak kehadirannya. Suryo tiba di altar tempat ia dulu bertapa, berharap bisa memohon ampun. Namun suasana mencekam mulai menyesakkan. Lalu, dalam kegelapan malam yang semakin pekat, sosok hitam itu muncul. Bayangan mengerikan yang selama ini hanya mengintainya dari jauh, kini berdiri di hadapannya, besar dan nyata, matanya merah menyala menembus kegelapan. Sosok itu diam, tetapi tatapannya berbicara, seolah mengingatkan Suryo akan janji yang telah dilanggar. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi rasa dingin dan ancaman dari tatapan mata itu sudah cukup untuk membuat Suryo terjatuh berlutut, tak mampu berbuat apa-apa selain gemetar ketakutan. Hari demi hari berlalu, dan Suryo semakin terperosok dalam kegilaan. Bayangan hitam itu tidak pernah meninggalkannya. Saat matahari terbit, ia melihat bayangan itu menunggu di balik pepohonan, dan saat malam turun, sosok itu mendekat, lebih nyata, lebih menakutkan. Dalam kebingungannya, Suryo mulai berhalusinasi, mendengar suara-suara yang berbisik, memanggil namanya, merasakan sentuhan dingin di bahunya, dan melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Tidur tak lagi menjadi pelarian. Mimpinya dipenuhi dengan sosok-sosok gelap yang terus menuntutnya, membuatnya tersiksa tanpa henti. Hingga suatu malam, Suryo menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada atau apa yang terjadi padanya. Penduduk desa hanya menemukan bekas tapak kakinya yang menuju Gunung Kawi. Namun tak pernah ada tanda-tanda ia kembali. Desas-desus mulai menyebar. Orang-orang berbicara dengan bisik-bisik bahwa Suryo
telah menjadi salah satu penunggu di gunung itu, terjebak dalam kutukan abadi. Tak bisa lepas dari perjanjiannya sendiri. Setiap kali ada orang yang naik ke Gunung Kawi, mereka kadang-kadang merasakan tatapan dingin dari dalam hutan, atau mendengar bisikan samar yang seolah memanggil mereka. Dan begitu cerita berakhir, hanya kesunyian yang tersisa. Desa itu tak pernah lagi sama. Kini, saat malam tiba, tak ada seorang pun yang berani membicarakan nama Suryo. Gunung Kawi telah mengambilnya, dan sosok hitam itu tetap mengintai di sana, seolah menunggu korban berikutnya yang akan terjerat dalam kutukan yang sama.